Halo anak-anakku kelas 10. Hari ini kita kembali bertemu untuk belajar bab 4. Masih tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar untuk submateri A tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga untuk materi kedudukan dan peran pemerintah pusat, dan yang ketiga kedudukan dan peran pemerintah daerah. Dan hari ini kita akan belajar untuk submateri kita yang terakhir pada bab 4, yaitu tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Anak-anak, untuk hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, kita akan belajar yang pertama dulu, yaitu tentang hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Cara yang pertama disebut dengan sentralisasi, yaitu segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara yang kedua yaitu dikenal dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Nah, pelimpahan wewenang dengan cara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hierarkinya di daerah. Sedangkan untuk pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Anak-anak, terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama, fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. Yang kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Dan yang ketiga adalah fungsi pelayanan yang bersifat lokal. Ini melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar. Dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Anak-anak, secara struktural hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, hubungan struktural tersebut dapat kalian lihat pada bagian berikut ini. Kalian perhatikan bagian tersebut. Yang paling atas adalah presiden. Presiden memberikan mandat kepada kementerian dan menteri dalam negeri. Di bawah menteri dalam negeri ada kantor wilayah tertentu, gubernur atau kepala daerah, ada DPRD provinsi, kemudian di bawah gubernur ada dinas, sekretariat, kemudian di bawah gubernur lagi ada bupati atau wali kota yang didampingi oleh DPRD kabupaten atau kota. Dan di bawah bupati atau wali kota dibantu oleh dinas dan sekretariat serta
kecamatan. Yang kedua, anak-anak, kita akan belajar tentang hubungan fungsional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Untuk visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota, atau antar provinsi dan kabupaten dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Untuk hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga diatur dan dilaksanakan secara adil, selaras berdasarkan undang-undang. Nah, anak-anak, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas tadi terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Kalian dapat perhatikan gambar tersebut? Pada gambar itu adalah tentang pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang harus berdasarkan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Nah, sekarang untuk urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, atau kota merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 urusan. Untuk urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Untuk hubungan tersebut bisa meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Untuk hubungan tersebut dapat menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan, seperti pada gambar tersebut. Nah, anak-anak, untuk refleksi kita pada hari ini adalah setelah kalian mempelajari harmonisasi pemerintah pusat dan daerah, kalian semakin memahami bahwa sikap positif warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dijalankan sangat diperlukan. Sedangkan kesimpulan kita pada materi hari ini, kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Anak-anak,
Untuk tugas mandiri kalian pada pertemuan kita dan materi kita hari ini adalah jawablah pertanyaan berikut. Jelaskan apa makna hubungan struktural dan fungsional pada pemerintah daerah. Baiklah anak-anak, kita akhiri dulu pertemuan dan belajar kita untuk hari ini. Tetap semangat belajar, sukses untuk kalian semua. Selamat belajar dan terima kasih.